Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Selamat Pel. siang. Mana kabarnya siang hari ini? Baik, Pel. Duh, Mbak Cicil gimana keadaannya, sehat? Puji Tuhan baik, Pel. Pel, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat, Pel. Pel, Baik, gimana kabarnya? baik, baik, baik. Terima kasih Mbak Cicil, Mas Ardian udah memberikan waktu luang untuk kita berdiskusi ya pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai nih diskusi kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kali ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memimpin doa? Baik, saya akan memimpin doa, Pel. Oke, dipersilahkan, Mbak. Mari, mari teman-teman kita siapkan hati untuk berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi yang beragama beda bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setiamu, sehingga kami dapat berkumpul di via Zoom ini. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak memulai perkuliahan media pembelajaran. Kiranya Engkau memberkati perkuliahan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mbak Cicil sudah membuka kita dalam doa. Sama-sama, Pela. Nah, baik. Nah, tadi kan kita udah presentasi tuh tentang media pembelajaran kita pada kali ini, yaitu ada Mentimeter sama Quizizz. Nah, aku pengen tahu nih dari teman-teman dan kita bertiga ya, menurut teman-teman itu, apa sih yang didapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Mungkin dari Mbak Cicil atau Mas Ardian, siapa yang boleh duluan? Mbak Cicil mungkin bisa duluan tentang apa? Oke. Saya akan menyebutkan tentang kelebihan dan kelemahan dari Mentimeter ya, Mbak Pela. Jadi, setelah saya mengaplikasikan Mentimeter tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada kelebihannya, yaitu aplikasi web ini tidak harus mendownload, sehingga tidak menghasilkan memori internal perangkat teman-teman. Selanjutnya, dapat memuat berbagai model kuis, survei, angket, pertanyaan, dan lain sebagainya. Selain itu, mudah dibuat dan layaknya seperti kita membuat PowerPoint. Selain itu, bentuk pertanyaannya tuh beragam, seperti kuis, gambar, slide, Q&A, dan lain sebagainya. Dan saya menemukan kelemahannya, yaitu untuk pengguna akun gratis hanya mampu membuat 3 slide saja, selebihnya harus berbayar. Begitu Mbak Tela. Oke, baik Mbak Cicil, terima kasih ya. Nah, berarti kita telah mendengar nih dari Mbak Cicil tadi ada kelebihan dan kekurangan dari Mentimeter. Nah, kelebihannya itu ada banyak ya ternyata kelebihannya, yaitu bisa lebih dari satu gambar, kemudian ada lebih dari satu pertanyaan. Nah, kekurangannya itu adalah bagi pengguna akun gratisan. Nah, oke, baik selanjutnya kita akan lanjut ke Mas Ardian nih. Tadi apa yang bisa didapatkan menurut Mas Ardian? Kalau mungkin saya yang bisa didapatkan dari kuisis ya. Kalau dari kuisis, saya dapat menyimpulkan kalau untuk kelebihannya, mungkin dalam pembelajarannya dapat dibuat grading otomatis. Untuk yang kedua, analisis butir soalnya semua dapat diunduh berupa file Excel. Lalu dalam pembuatannya dapat dibuat secara menarik dan juga cukup detail. Sama kalau untuk semua siswa, nanti untuk semua jawabannya akan dilaporkan benar salahnya. Lalu kalau soal untuk
kelemahan dari kuisis sendiri, mungkin kuisis hanya menampilkan soal dalam bentuk gambar dan suara. Sama kalau kuisis sendiri hanya berdasarkan dari wawancara dari para guru. Sama aplikasinya mungkin juga tidak dapat mengerti untuk seberapa jauh kelemahan dan kelebihan dari siswa itu sendiri. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Ardian. Nah, berarti teman-teman, kita bisa lihat ya dari sini ya, perbedaan dari Mentimeter sama Quizizz itu. Nah, untuk Mentimeter itu tidak cuma bisa untuk kuis ternyata ya, tapi untuk mengajukan pertanyaan juga bisa. Dan ada banyak pilihan pertanyaan yang bisa kita gunakan, seperti yang disebutkan Mbak Cicil, ada Q&A, dan lain sebagainya. Nah, untuk Quizizz itu sepertinya khusus untuk kuis ya, khusus untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi, untuk menanyakan tentang refleksi, evaluasi yang berbasis kayak secara langsung atau menanyakan tentang perasaan itu agak susah ya karena dia berbasis kuis gitu kan. Nah, di situ kita udah tahu kan perbedaannya. Nah, menurut teman-teman nih, dari pembelajaran materi kita kali ini tuh sangat bermanfaat tidak ya? Gimana menurut teman-teman? Kalau dari saya sangat bermanfaat, Wel. Oke, menurut teman-teman berarti manfaat ya. Dan berarti ini sangat cocok untuk kita gunakan untuk nanti ketika kita mengajar, untuk nanti kita misalkan mengisi webinar, ataupun nanti kita memerlukan suatu kuis atau pertanyaan di lain waktu gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Berarti kita udah bisa menyimpulkan nih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing web yang sudah kita pelajari. Nah, oh iya teman-teman, selain dari Mentimeter dan Quizizz, ternyata ada banyak banget web yang bisa kita gunakan seperti Kahoot dan lain-lain. Nah, berarti tugas kita selanjutnya adalah mencari tahu nih apa aja selain Mentimeter dan Quizizz dan Kahoot itu ya, teman-teman ya. Semangat! Nah, demikian diskusi kita pada siang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di WAG mungkin ya. Begitu ya, teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya siang hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima Terima kasih, kasih Wel. semuanya. Sama-sama, teman-teman.